beberapa hari ini saya tuh sakit hati sama sikap suami saya. Soalnya suami saya tuh kayak udah mulai cuek ke saya, terus juga nggak mau menyentuh saya gitu loh Bu. Terus juga kita udah jarang berhubungan seksual. Itu kira-kira gimana ya Bu? Apakah seorang perempuan itu pantas di dapat perlakuan dan sikap kayak gitu dari suami kita sendiri? Sebelumnya perkenalkan, saya Bida Layung yang berjaga pada pagi hari ini. Berdasarkan keluhan Ibu, saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang hak-hak reproduksi wanita. Ibu tahu nggak sih, saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan reproduksinya, atau yang biasa disebut ICPD. Kemudian, hak-hak reproduksi itu mengacu pada hak-hak manusia seperti yang tercantum dalam hukum-hukum internasional dan cara dokumen-dokumen HAM seperti hak dasar pasangan dan individu, kemudian hak untuk mencapai standar kesejahteraan tinggi, kesehatan reproduksi dan juga seksual, dan hak untuk membuat keputusan yang terbebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Nah, kesehatan seksual itu merupakan keharmonisan hubungan antar manusia di mana setiap individu merasa nyaman dengan seksualitasnya dan mampu mengkomunikasikan perasaan, dan kebutuhan-kebutuhan seksualnya, serta menghormati kebutuhan seksual orang lain. Nah, di sini ada undang-undang atau Permenkes yang mengatur tentang hak-hak kesehatan reproduksi wanita. Ibu bisa buka sendiri di Permenkes RI nomor 369 garis miring Menkes SK nomor 3 2007. Nah, itu mencangkup pengetahuan dasar, termasuk penyuluhan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi, kemudian penyakit menular seksual, kemudian ada tanda gejala dan infeksi saluran kemih, serta penyakit seksual yang lazim terjadi, dan tanda gejala dan penata laksanaan pada kelainan ginekologi meliputi keputihan, perdarahan, tidak teratur, dan penundaan haid. Selanjutnya ada hak-hak reproduksi wanita. Itu mencakup hak mendapatkan informasi lengkap dan pendidikan kesehatan reproduksi. Yang kedua ada mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Yang ketiga hak kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi. Yang keempat hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan. Yang kelima hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Yang keenam hak atas kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Yang ketujuh hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk seperti pemerkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Yang kedelapan hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Yang kesembilan hak untuk pelayanan dan kehidupan reproduksinya. Yang 10 hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Hak 11 hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi. Yang ke-12 atau yang terakhir hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Nah, di sini ada paket pelayanan kesehatan reproduksi esensial. Yang pertama ada kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan keluarga berencana, yang kedua ada kesehatan reproduksi remaja, yang keempat ada pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi. Kebijakan teknis operasional BKKMB tahun 2000 itu untuk mewujudkan hak-hak reproduksi seperti hak promosi hak-hak reproduksi seperti penyuluhan, kemudian advokasi hak reproduksi melalui lobby atau kebijakan. Yang ketiga ada KIE hak-hak reproduksi, komunikasi interpersonal dan edukasi. Yang keempat sistem pelayanan hak-hak reproduksi komponen PKRR. Nah, berdasarkan kasus ibu, mungkin ibu suaminya tidak mau berhubungan ya Bu, apa gimana? Iya, nggak mau
bukan nggak mau ya, dia nggak bilang nggak mau, tapi dia nggak mau nyentuh saya Bu. Terus dia juga cuek gitu. Nah, berdasarkan apa yang tadi saya sudah jelaskan, masuk kepada hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Kemudian ada hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan reproduksi. Nah, jadi berdasarkan apa yang tadi saya sudah jelaskan atas kasusnya ibu itu, ibu kan jarang mau suami ibu jarang berhubungan intim dengan ibu, sudah tidak mau menyentuh ibu. Itu mungkin solusinya yaitu komunikasi terbuka dan jujur, cari tahu penyebabnya, kemudian libatkan konseling ke pernikahan seperti ke psikolog atau ke tenaga medis yang lebih ahli. Kemudian juga keintiman non fisik dan juga pahami hak dan kewajiban bersama. Keintiman non fisik itu kayak apa ya Bu? Keintiman non fisik itu seperti menyentuh ibu, belayan kasih sayang, atau kalau misalnya lagi masak itu bisa itu manja-manja gitu Bu. Seperti itu. Oke. Apakah ibu sudah paham apa yang saya jelaskan? Insya Allah paham. Coba ibu bisa menjelaskan kembali. Baik, yang pertama itu ada tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu artinya sehat secara fisik, mental, dan juga sosial. Kemudian ada hak-hak reproduksi wanita sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu yang pertama ada hak dasar pasangan dan individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak kelahiran anak. Kemudian ada hak untuk mencapai standar tertinggi untuk kesehatan reproduksi dan juga seksualnya. Terus ada hak untuk membuat keputusan yang terbebas dari diskriminasi, paksaan, dan juga kekerasan. Terus ada ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan. Itu yang pertama ada kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kemudian ada pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, dan juga ada pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Itu aja sih Bu Bidan, cukup. Sepertinya ibu sudah paham ibu apa yang tadi saya sudah jelaskan. Sekali lagi coba komunikasikan lagi dengan pasangan ibu mengenai tentang hak-hak kesehatan reproduksi wanita itu akan sama. Ada lagi ibu yang bisa saya tangkap? Udah cukup. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya permisi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.